Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lia Permata, Muhammad Haris, dan Ranti Safa Marwa. Melalui video ini kami akan menjelaskan mengenai kelembagaan dalam pembangunan nasional. Selamat menonton! Definisi kelembagaan menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2015 merupakan sesuatu yang telah disepakati dan distrukturisasi terkait perilaku peran yang berlaku dalam sebuah hubungan dan definisinya sudah mendasar serta membudaya. Sedangkan menurut North dalam Meridian, kelembagaan didefinisikan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antar individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Kelembagaan juga merupakan sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok, atau komunitas yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kelembagaan dalam berbagai bidang kami bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, kelembagaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, kelembagaan untuk mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga yaitu kelembagaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Yang selanjutnya, kelembagaan untuk memperkuat infrastruktur demi mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang terakhir, kelembagaan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Struktur kelembagaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lembaga atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, lalu atas dasar Undang-Undang, dan yang terakhir atas dasar keputusan Presiden. Lembaga negara atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Contoh lembaga atas dasar undang-undang adalah Komnas HAM dan KPI. Sementara itu, contoh lembaga atas dasar keputusan Presiden adalah Komisi Hukum Nasional. Terdapat perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan setelah amandemen. Perbedaan tersebut diantaranya kedudukan MPR yang kini setara dengan organ negara lainnya, lalu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Kelembagaan menjadi hal yang esensial dalam proses pembangunan nasional. Kelembagaan memiliki peran untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur, mengembangkan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun sektor-sektor lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan Indonesia diatur oleh banyak dasar hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Menteri. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun, pada dasarnya, semua hukum tersebut mengatur terkait penyelenggaraan kelembagaan dan kaitannya dengan pembangunan nasional. Terdapat 3 lembaga negara di Indonesia. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Namun, lembaga-lembaga tersebut mengacu pada tujuan yang sama, yaitu pembangunan nasional. Berikut adalah peran dari lembaga negara dalam pembangunan nasional. Pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang dalam membuat dan merumuskan undang-undang, yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Peran lembaga legislatif dalam pembangunan nasional adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan nasional, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta menampung aspirasi rakyat untuk menyusun rencana pembangunan. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Peran lembaga eksekutif dalam pembangunan nasional dilaksanakan oleh kementerian sesuai bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas memiliki 4 peran dan fungsi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional, yaitu penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator. Ketiga, lembaga yudikatif, yang merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas dan fungsi lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, lembaga yudikatif berperan dalam memperkuat stabilitas polhukam dan pembangunan politik dalam negeri. Saat perencanaan pembangunan nasional, pemerintah membentuk banyak lembaga negara baru. Namun ternyata lembaga tersebut tidak bekerja secara efektif serta terdapat fungsi dan tugas yang tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain, sehingga diperlukan evaluasi untuk menyeleksi lembaga negara yang dapat melaksanakan pembangunan nasional. Selain itu, perlu adanya reformasi birokrasi dan kelembagaan untuk mewujudkan pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan nasional.
Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.